Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisa IoT pada bidang arsitektur. Di sini ada saya, Muhammad Andriansyah, dengan NIM 122240054, dan juga teman saya, Anita Marbun, dengan NIM 122240056, dan juga Jenny Audia Putri dengan NIM 122240055. Pertama, IoT itu apa sih? Secara singkat, Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti software dan sensor dengan tujuan untuk berkomunikasi, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Penerapan IoT sendiri pada bidang arsitektur dapat dimanfaatkan dalam pembangunan smart home. Di presentasi kali ini, kita akan membahas salah satu penerapan IoT pada perancangan suatu smart home. Penerapan IoT tersebut itu adalah smart lighting. Smart lighting atau biasa disebut juga pencahayaan cerdas adalah cara canggih untuk menerangi suatu rumah. Bohlam LED pintar berisi perangkat lunak yang terhubung ke aplikasi dipasang pada penerapan smart lighting ini. Dalam esensinya, smart lighting sebenarnya adalah sistem pencahayaan rumah yang dapat dikendalikan secara jarak jauh dan mempunyai kustomisasi yang beragam. Kustomisasi tersebut dapat berupa bisa penggantian warna secara otomatis, penyesuaian kadar gelap terang, dan juga dapat dikendalikan secara jarak jauh. Smart lighting ini dikendalikan melalui internet dengan menggunakan aplikasi yang berada di ponsel sang pengguna. Untuk lebih jelasnya dan secara teknis akan dijelaskan oleh teman saya, Jenny Audia Putri. Smart lighting menggunakan komponen apa aja sih? Smart lighting menggunakan komponen sensor. Sensor tersebut mendeteksi keadaan cahaya di ruangan dan menyesuaikan dengan tingkat intensitas cahaya yang direkomendasikan. Kemudian dilakukan pengiriman informasi ke lampu LED untuk menyala dengan menggunakan sebuah mikrokontroler. Pada sistem ini, sensor terhubung dengan jaringan dalam sebuah wireless sensor network. Data dari sensor node dikirimkan ke koordinator node secara nirkabel menggunakan XB, kemudian dikirimkan ke server untuk diolah dan dipantau. Informasi server dapat diakses, dipantau, dan dikendalikan menggunakan perangkat mobile maupun komputer dengan akses jaringan atau internet. Selanjutnya, bagaimana sih jalur komunikasinya? Kita bisa menyebutkan bahwa Philips Wi-Fi LED ini yang bohlamnya yang terkoneksi ke aplikasi menggunakan Wi-Fi, lalu instruksi bisa dilakukan lewat aplikasinya langsung atau dengan suara. Di aplikasi yang digunakan pun kita bisa menyimpan pengaturan cahaya tersebut dalam bentuk preset, sehingga kita tinggal memilih saja preset-preset pengaturan cahaya yang sudah disimpan tersebut. Lalu ada outputnya. Output apa yang dihasilkan? Output yang dihasilkan oleh smart lighting sendiri adalah cahaya lampu itu sendiri yang dapat dikustomisasi oleh pengguna dengan menggunakan aplikasi, serta sensor kadar terang ruangan yang ada di bohlam smart lighting itu sendiri akan memberi notifikasi ke dalam ponsel sang pengguna. Jika ruangan dirasa terlalu gelap atau terang, kadar gelap terang itu sendiri dapat disetting melalui aplikasi tersebut, sehingga dapat disesuaikan dengan kemauan para pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keunggulan dari smart lighting. 1. Hemat daya dan tahan lama. Umumnya, smart light desain untuk bertahan hingga 15.000 jam penggunaan, sedangkan lampu konvensional
hanya bertahan hingga 1000 sampai 2000 jam penggunaan. 2. Bisa dikontrol melalui smartphone. Fitur kontrol yang bisa dilakukan melalui smartphone. Dengan begitu, Anda tidak perlu repot-repot jalan ke saklar lampu untuk mematikan dan menyalakan lampu. Selain itu, Anda juga bisa mengontrol intensitas cahaya dan fitur lainnya hanya menggunakan smartphone. 3. Memberikan nilai estetika pada hunian. Bisa memberikan kesan yang lebih enak dan pada rumah. 4. Warna cahaya bisa diubah sesuai keinginan. Anda bisa mengubah pengaturan cahaya ke warna terang saat sedang membaca buku atau warna hangat untuk tidur atau beristirahat. 5. Kontrol jarak jauh. Beberapa lampu pintar sudah dilengkapi dengan kontrol jarak jauh sehingga Anda bisa mematikan dan menyalakan lampu pun Anda sedang tidak berada di rumah. Kekurangan. 1. Daya LED tunggal cenderung rendah. Lampu LED memiliki karakter cahaya yang terfokus. Jika ruangan Anda cukup luas, ada kemungkinan beberapa bagian ruangan tidak mendapatkan sinar lampu dengan baik, sehingga dibutuhkan lebih dari satu lampu untuk menerangi seluruh ruangan. 2. Rentang iluminasi cenderung lebih pendek. Umumnya, lampu jenis ini hanya bisa memberikan penerangan pada jarak dekat saja. 3. Revision warna yang kurang baik. Level CRI lampu biasa berada di angka 100%, sedangkan lampu LED umumnya hanya di angka 75% sampai 85%. 4. Harga yang cenderung mahal. Salah satu kekurangan umum pada smart lampu LED adalah harganya yang relatif mahal, apalagi jika dibandingkan dengan harga lampu bohlam biasa. Sekian penjelasan dari kami kelompok 8. Sekian dan terima kasih.